Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabdahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim athari sujud dzalika mathalu fit Taurah mathalu bil Injil kazar'in akhraja syatahu fa'azara fastawa ala suqi juzul aliyahum kufar wa adallahu al-amrul azim wa adallahu an-narul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa abdika wassalatu a'udzubika min syarri ma sana'tu a'udzu bika ala ya'udzu wa bika la ya'udzu bika. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula ndamel itu pun lebih dari 10 menjenengan pengindikan pengajian ini dengan ketik muktafin dengan langsung muncul beberapa sudah lebih dari 10 itu. Moga-moga nanti banyak sehingga pengajian itu bisa diakses banyak di seluruh yang memanfaatkan ilmu tersebut. Kalau nanti mireng Gus Bahani makro Gus kalau itu betul nanti panggil jenengan. Kalau pengajian kalian itu YouTube dok kali jenengan. Ngoten niku pripun Gus? Ora apa-apa. Niku dua jenengan ngalap ilmu sing manfaat dari YouTube itu ya boleh. Yang penting jenengan kenal siapa niku. Sing jenengan pundhut ilmune niku. Nah, Gus Matri ya. Malah Gus Bahani niku matur aku nek disambangi ditekani santri utawa nomor malah kabahan malah mboten enten modal karena memang kesibukannya dia setiap hari mengajar. Kalau ada tamu malah enggak ya. Sehingga dia sudah menyatakan YouTube yang dilihat atau didengarkan pengajian dari Gus Bahani itu sama dengan berkat muka seperti ini. Ya alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga karena yang dicari itu ilmu yang manfaat. Ila mata Adam ing qata amaluhu illa min zanatin. Tatkala anak cucu Adam mulai dari Nabi Adam sampai besok hari kiamat itu kalau sudah meninggal itu ingkotoa amal putus, sudah tidak bisa mendapatkan apa-apa kebaikan dari yang dibutuhkan pada waktu setelah dia meninggal. Makanya monggo dimanfaatkan umur awal diri umur isi. Ayo mengkaji, ayo menuntut ilmu dan sebagainya sehingga kita dapat ilmu yang bermanfaat. In qata amaluhu, semua itu putus kecuali 3 perkara. Nomor 1 yang pertama, semua amal anak Adam itu kalau sudah meninggal putus, tidak bisa ada lagi kecuali 3 perkara. Yang pertama
Iya, soleh. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus. Sedekah yang mengalir terus bermanfaat kepada semua manusia. Yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat sebesar apapun sedekah itu tidak diterima, apalagi sedekah itu tidak disertai dengan iman. Wong imane mas wong sugih wae napa dermawan nek imane boten wonten ya ora diterima sedekah jariyah. Yang kedua au ilmun yuntafa'u bi. Au ilmun yuntafa'u, yang kedua adalah napa? Ilmu yang bermanfaat. Jenengan ngaji ngoten iki nek ngene manfaat dimanfaatkan jenengan, anak putu jenengan itu terus mengalir walaupun kita sudah meninggal, pahalanya terus mengalir melalui wong sing ilmune ra manfaat ya. Ilmu manfaat. Ini kula napa ten YouTube niku nek niki rada anu napa? Nggih, bener enak. Tapi nek dalam mix niki ya, Cok. Nggih, dalam. Nggih, sabar. Terus global ini yang pertama adalah sedekah jariyah. Niku mengalir terus. Sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jenengan ngaji ilmune pengetahuannya itu jenengan manfaatkan terus dimanfaatkan kali keluarga itu terus mengalir ilmu tersebut pahalanya kepada kita. Yang ketiga adalah awaladun solihun yad'ula, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ada sebuah kisah ya, pada waktu di alam barzah itu banyak kumpul teman-temannya itu. Ada salah seorang atau beberapa orang yang saling berkomunikasi, lu kok bagianmu kok wakemen, kok enakmu, macam-macam kenikmatan kamu yang kamu dapatkan di alam barzah. Dan orang ini apa kagum, iya aku ada waktu di dunia biasa-biasa aja, dan amalku ya pas-pasan. Sholat pun juga tidak begitu jamaah, ya tidak begitu rajin, kadang-kadang jamaah, kadang-kadang tidak. Gumun di orang yang banyak apa kenikmatannya di alam barzah itu gumun. Akhirnya oleh malaikat diberitahu, ya kamu memang mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di alam barzah karena anak-anakmu selalu mendoakan, memberikan sedekah pahalanya untuk orang tua, mendoakan kepada orang, sehingga kenikmatan di alam barzah itu sudah persis yang nikmat di surga, walaupun ya masih berupa taman surga, tapi sudah mendapat kenikmatan seperti hidupnya di surga. Waladun sholihun yad'ula. Anak adalah investasi. Anak itu bisa menjadikan anak itu rahmat, kasih sayang, tapi anak itu bisa menjadikan laknat bagi keluarganya. Makanya anak-anak ini adalah investasi kita. Anak yang baik terus akan berikan doa walaupun kita sudah meninggal, anak tersebut masih mendoakan. Tapi kalau anak yang kurang ajar,
anak yang durhaka. Nah ini kita walaupun sudah di alam barzah mendapat kiriman dosanya, maksiatnya anak tersebut. Sama kebaikannya dari anak itu akan kita peroleh, keburukannya dari anak itu pun juga akan kita peroleh. Moga mulai sekarang kita ya kalau bisa jangan sampai, ya tidak bisa ya. Maksudnya kalau dalam keluarga itu kadang-kadang kan Allah menitipkan anak. Ada yang tidak dititipi anak ya, kadang-kadang yang tidak dititipi anak itu ya kasihan juga. Kan berarti generasinya habis di dia, setelah itu sudah tidak ada lagi. Kalau punya anak berarti punya anak punya anak lagi, punya anak lagi. Sehingga terus kiriman doa, aliran pahala akan terus diterima oleh orang tersebut. Tunggu ya. Jadi yang paling tidak dari 3 itu kita bisa peroleh. Apakah kita masuk masuk ke sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, seperti kita ngaji seperti ini, ya. Atau anak soleh yang mendoakan anak soleh. Makanya ini Gus Bah itu pernah dia bercerita, aku itu nek kon ngimami tahlil, nek anake ra gelem donga aku mau. Betul buruk. Anake kudu melok donga, aja itak-itik ngalor ngidul. Berarti sedengarkan ngawur itu ndak jelas sing donga malah wong jamaah liyane, sing anake malah ra melok donga. Gus Bah nanti matur-matur. Ya mestinya harus anaknya dulu, waladun sholihun ya, karena anak soleh inilah yang oleh orang tuanya diterima kebaikannya, balasan pahalanya. Ya, memang ya kalau Nabi menjelaskan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal niku murid Imam Syafi'i. Ya, murid Imam Syafi'i. Ahmad bin Hanbal, mazhabnya namanya mazhab Hambali. Rasulullah matur dari penjelasan beliau, sesungguhnya besok pada hari kiamat, ya, umatku, kata Rasulullah, umatku yang mendapat kenikmatan masuk surga tanpa hisab, ulangi, umatku besok yang bisa masuk surga tanpa hisab. Jadi langsung ditujukan bahwa hisabnya itu hijau semua, tidak ada hijau biru, tidak ada yang hitam, apalagi yang merah. Rapotnya bukan serapot semerah, rapotnya itu hijau, bahkan kuning keemasan. Penjelasan itu. Rapotnya apa kabeh? Napa Joko? Rapotnya Joko. Jadi rapotnya itu wapi kabeh, betul salah. Ya. Karena mendapat ya amalan, mendapat syafaat ya dari Rasulullah, sehingga menyebabkan dirinya itu masuk surga tanpa hisab. Sahabat bertanya, berapa umat panjenengan Rasulullah yang masuk surga? 70.000. Loh, lah kedik Rasulullah kok cuma 70.000? Dan terus sama dewi, padahal umatnya Rasulullah sudah miliaran. Ini sudah miliaran, bukan jutaan lagi. 70.000. Ya. Terus tiap orang dari 70.000 itu membawa golongan yang jumlahnya 70.000 juga. Jangan kan 70.000 kali 70.000 niku yang
mendapat predikat orang yang masuk surga tanpa hisab. 70 kali 7 kali 7 gitu. 49. Berarti 49 kali nolnya pinten 6 12. Pinten niku berarti? Lebih. 49 menit iya. Nol pinten niku? Nol bener lebih 70.000 kan nol 4 ya 48 ya mega kan itu mega niku 49 mega ya. Nah, berarti kata ampun khawatir 49 mega besok berarti nek ngaten iki Pak Joko seneng kok berarti insyaallah katut terus. Khawatir. 70.000 tapi tiap orang dari 70.000 itu membawa 70.000 juga. Insyaallah. Wis akeh katute insyaallah. Ya, wong miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga adalah la ilaha illallah. Kita sudah sering menyebut la ilaha illallah. Tapi kadang-kadang dia miris. Rasulullah itu menjelaskan pada waktu peristiwa Isra Mi'raj, kali malaikat Jibril itu didudui penghuni neraka. Penghuni neraka itu kok dilihat Rasulullah yang banyak menurut saya ibu-ibu kok sing kata perempuan. Bukan usah khawatir ibu-ibu. Memang jumlah wanita ngendikane Rasulullah besok akhir zaman itu satu laki-laki 40 perempuan. Akhir zaman besok itu satu laki-laki banding 40. Ya. Tapi bagi wanita soleh mboten enten yang arti ini. Dia tetap ya, wanita soleh itu nanti predikatnya akan menjadi kepalanya bidadari. Wanita soleh besok di surga mengalahkan bidadari. Yang jumlahnya 70 itu lebih mulia wanita soleh. Tinggi derajatnya. Wanita soleh itu mengalahkan 70 bidadari besok di surga. Nggih, panci fitrahnya banyak perempuan dibanding laki-laki. Usane gimana faktanya di masyarakat kelahiran itu kula riyen putu kula sing barep niku barengan ten rumah sakit Sidoarjo. Dari satu hari itu yang lahir laki itu hanya 2, yang lahir perempuan pinter lebih dari 10. Satu bersamaan itu loh. Di dalam satu ruangan itu. Ya istilahnya bukan saya larang. Pokoknya sekarang memang fitrahnya begitu, Allah menakdirkan begitu. Yang penting sekarang kita berusaha untuk mengejar kebaikan di dunia. Ngoboten napa niku lemes. Iso Pak Joko. Ya sanden. Oh jenengan sanden ngoten. Ya. Tetap yang terbanyak adalah perempuan. Sebab wanita solehah itu besok di surga satu laki, wanita solehah 2. Loh, berarti kan lebih banyak perempuan. Belum lagi bidadari. Selain bidadari, besok itu laki-laki 1, dia didampingi oleh wanita solehah 2. Kalau Nabi istimewa Rasulullah.
Rasulullah itu selain istrinya yang 11 itu ditambah besok Siti Maryam itu didampingkan oleh Rasulullah. Asia istri Fir'aun didampingkan oleh Rasulullah. Terus siapa lagi? Yang ada pasangan itu bisa dipasangkan dengan Rasulullah karena derajatnya mereka adalah derajatnya Rasul. Ada jenengan Tabri jenengan ketik Nabi yang masuk surga sendiri. Nabi salah Samson, Nabi yang masuk surga sendiri. Niki Samson niki masuk ya. Samson atau Samun itu dia masuk surga sendiri, tidak ada pengikut. Nabi lo masuk surga sendiri. Lah awak dhewe besok nek punya teman yang bisa kita tolong untuk masuk surga, misalnya satu jamaah ini, besok monggo bareng-bareng kalian swarga amin. Ya, berarti kan sudah mengalahkan Nabi. Gitu. Mau saat semaan niki ibu-ibu nggih bapak-bapak masuk bareng-bareng menuju swarga. Lho niki kali Samun atau Samson itu kita sudah menang. Lho itu Nabi itu menyaksikan, lho itu Nabi kok buahnya swarga dhewean. Iki opo? Lah Rasulullah itu adalah yang terbanyak. Makanya kalau lihat tadi penjelasan hadis Ahmad bin Hanbal tadi itu sudah 49 mega. Lebih di atas miliar. Miliar apa? Di atas miliar apa? Triliun, ya triliun. Itulah insya Allah. Makanya kalau Nabi matur besok umatku wabeh mlebu suwarga ilaman abah kecuali sing ora gelem. Abah niku moh mlebu swarga. Siapa yang mau masuk surga yo rataan karo Nabi yo masuk mlebu swarga. Kongkon seneng karo Nabi ra gelem, kongkon ngikuti tuntunannya Nabi, sunah Nabi ra gelem. Nabi berjamaah awak ra berjamaah. Nabi seneng nang masjid awak benci karo masjid. Nabi seneng tetulung awak dhewe acuh pada orang lain. Nabi saling menolong. Nah niki mangke enten golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Niki tulisannya cilik kalau tak perlu kacamata. Golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, orang yang suka menolong orang lain. Beban orang lain itu diringankan dengan pertolongannya. Jadi kalau kita suka menolong orang lain, ini tandanya kita besok masuk surga tanpa hisab. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dan janganlah bertolong-tolong dalam permusuhan dan dosa atau maksiat. Pada ayat lain, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi. Orang yang beramal soleh dan beriman, dia akan dimasukkan surganya Allah, golongan surga Firdaus. Jadi yang pertama, orang yang bisa masuk surga tanpa hisab adalah yang menolong, suka menolong orang lain. Itu contohnya Nabi ini loh. Masa wong Buddha wis nangis duit ilang dikei duit dijoli diterno ning omah iku lho Nabi lho. Nabi. Enten wale cerita raja sing nulung wong meninggal terkapar, tidak ada yang menolong. Lho raja ini yang menolong. Ya. Karena alasannya orang itu tidak mau menolong, dikatakan orang itu adalah ahli zina dan ahli
padahal tidak tahu mau seorang wali. Benar cerita. Orang itu sukanya ke tempat pelacuran. Tujuannya apa? Untuk membebaskan supaya pelacur itu tidak melakukan prakteknya di satu malam itu. Akhirnya pelacur kasih pamit, dan tutup pulang. Sukanya begitu. Nah orang kan pikirannya, kok senangannya nih tempat pelacur. Padahal tujuannya dia memberikan uang kepada pelacur menutup dagangannya. Nah, sehingga masyarakat, berarti orang ini tidak baik. Yang kedua, kesukaannya orang itu adalah memborong minuman. Minuman keras diborong, ya, bawa pulang dibuang. Orang yang jual tutup, tidak usah jualan lagi. Akhirnya masyarakat menilai, kakek yang dosa jarno ben mati karepe dhewe. Ya, padahal istrinya diberitahu besok saya yang memandikan dan mengkafani dan menguburkan adalah seorang raja. Gini kok raja nih. Raja dia ketemu dengan orang yang meninggal yang tidak ada merawat, akhirnya dibawa pulang, diberikan pada istrinya. Istrinya bilang, suami saya itu seorang wali. Besok yang memandikan, yang mengkafani dan merawat saya itu adalah raja. Makanya itulah bener. Nah, sing raja kan mongso. Oh tahu ya istrinya ya bahwa yang merawat adalah seorang raja karena yang bilang adalah suaminya sendiri. Itulah keistimewaannya seorang wali Allah. Ini Ustaz, dalam tolong-menolong di dalam kebaikan sudah jelas pahalanya surga. Ketika yang tolong-menolong ini di dalam kondisi pembagian uang, apalagi dari program pemerintah, ya kan? Itu nilainya kalau mungkin 1 juta tidak terlihat, tapi kalau sudah ratusan juta orang-orang banyak yang tergiur. Begini, kronologi yang saya dengar. Ketika itu ada pembagian atau pembangunan suatu sekolah atau suatu bangunan, maaf ya, mungkin masjid atau apa, itu kalau nggak dibagi, katakanlah dari pemerintah itu 500 juta, ternyata sampai turun 300. Itu sudah tahu yang 200 itu dikonsumsi mereka yang membagi, bukan turun dibagi untuk keseluruhan pembangunan. Tapi mereka kalau nggak diterima dengan laporan yang 500, itu nanti tahun depan nggak dikasih lagi. Terpaksa mereka yang diberikan kucuran dana itu tanda tangan menyetujui. Apakah itu termasuk dalam misalnya tolong-menolong dalam hal dosa atau kejahatan? Iya, itu yang sering dan berkali-kali itu saya tahu. Itu asas manfaat, kembali ke asas manfaat. Jenengan misalnya ada orang yang non muslim, tak tahu waktu kurban dia bawa sapi, jenengan terima betul? Ya, terima. Asas manfaat. Kalau itu bermanfaat, gimana? Misalnya orang bukan non muslim lagi memberikan itu masjid bangun sampai sekian miliar, aku bantu 100 juta, jenengan terima betul? Kalau tujuannya itu kan asalnya uang, asas manfaat, asalnya uang itu kan artian kan benar. Tapi kalau dalam tujuan ini dari laporan pemerintah pun membutuhkan kebenaran, keakurasian. Tidak ada yang dikorupsi. Ya kan? Karena korupsi juga melanggar aturan pemerintah, juga aturan negara, aturan agama. Tapi kalau dikorupsi yang dikasih setuju, berarti kan ada kerjasama untuk korupsi kan? Nah ini yang sering terjadi seperti itu. Pembangunan apapun yang ada di sekitar kita, apa itu termasuk dosa? Kalau termasuk dosa berarti kan ahli neraka. Moga Pak Joko pada jawab nih. Moga Pak Joko. Jangan kayak duitnya aja tak terima. Nilai kemuliaan kebenaran
dilaksanakan kan hancur. Oke, Pak pribadi balas saya dari nambah. Kalau seperti itu ya Allah alam, terima sebagai asas manfaat. Ya, asas manfaat. Kita nggak tahu dia yang korupsi, kita nggak tahu. Ya, Dia tahu. iya. Karena ada audit. Ada audit. Pembalikum lah masalah. Ada audit, kalau Ya. nggak ada audit berarti disetujui itu, artinya pemerintah membolehkan. Karena pemerintah nggak membolehkan karena ada audit. Nah, yang audit ini juga ke sekolah. Mana mereka takut karena nanti dibawa ke pengadilan kan. Ya ini yang dilema antara abu-abu kan, antara Ya. hukum ini tidak jelas. Kalau itu berarti balik ke pemerintah. Ya. Bukan Ya. pemerintah sendiri yang ngatur. Karena bukan kalau di kan kebanyakan akidah ya. Ya. Itu ini juga menyimpang. Ya. Namanya korupsi dosa yang besar. Ya. Tapi kalau itu kan permainan. Permainan itu banyak ke pemerintahnya lagi, Pak, itu harusnya itu tidak. Kalau biasa manfaat, ya bisa dijaga. Niki kula gadah cerita. Riyen nate enten proyek pemerintah itu untuk guru-guru itu mendapat anggaran sekitar 5 jutaan untuk menyusun nopo karya tulis. Ya, karya tulis. Nah, banyak guru yang sudah menyerahkan hasilnya, tapi ada beberapa, ya sebagian lah, tidak ada banyak, ya berapa puluh itu, tidak sampai ratusan. Uang itu dikembalikan. Saya tidak akan menulis karya tulis, sudah uang itu tak kembalikan. Sing bingung niku dari Dirjen. Terima aja. Lu saya tidak mengerjakan hasilnya tidak ada. Terima aja. Pengertian juga bagaimana gitu. Jadi uang masing-masing yang didapati dari guru yang sejumlah sekitar 5 jutaan itu, baik yang mengerjakan atau yang tidak mengerjakan, ya dipaksa untuk menerima. Itu kan dosa gitu. Ini jelas aturannya jelas menerima 5 juta. Ya. Jadi nggak ada korupsi. Ya. Nggak ada korupsi kan. Ya. Nah yang ini kan perlakuan beda. Ya. Ada yang dikurangi sekian ratus juta. Hmm. Nah seandainya itu dikucurkan semua, mereka juga sudah digaji kan. Ya. Seandainya kalau korupsi ini dikategorikan bukan dosa kan kita juga salah. Ya. Ya, harusnya kan tetap dosa. Bagaimanapun siapa nanti yang menerima dosanya, bahwa Allah yang bertugas atau gimana. Ini Gus Bah pernah ditanya dari beberapa orang. Gus, loh, orang menyuap itu kan neraka arrosi wal murtasi finnar. Orang yang menyogok dan disogok finnar, sama-sama neraka. Ini saya pernah Arrosi wal murtasi finnar. Yang disogok dan yang menyogok sama-sama masuk neraka. Loh, kalau ada begini Gus, orang itu mencalonkan kepala desa misalnya. Ya, orang baik dengan yang tidak baik. Orang baik dan orang yang tidak baik. Kalau sampai orang yang tidak baik ini dia menang, waduh, desanya akan jadi apa? Orang yang tidak baik bisa membeli suara dengan ya per orang dapat 500.000. Orang dapat. Terus orang yang baik ini loh, kalau dia punya dana ya untuk menyaingi orang yang tidak baik itu apakah boleh? Loh, harus begitu, malah bukan boleh, harus begitu. Berarti sama-sama. Ya ini salah satu contoh. Ya. Gus Bah bukan nabi, dan pegang kita harus hadis. Kalau memang Ya, kalau kembali ke asas manfaat itu tidak harus hadis. Asas manfaat yang bermanfaat lebih besar, lebih banyak dibandingkan mudorotnya. Manfaatnya kalau misalnya orang yang jadi lurah itu peminum, pemabuk dan penjudi dan dia ada suka melacur dan sebagainya, suka menghambur-hamburkan harta,
Kalau dibiarkan sampai dia menang, nah desa ini tidak akan jadi apa? Berarti asas manfaat, asas kebaikan berlawanan dengan asas keburukan atau maksiat. Akhirnya Gus Dur menyetujui yang ini, yang tadi, yang bisa menandingi tadi, bisa menyaingi tadi, yang suara yang dia menjual suaranya terus akhirnya disaingi, akhirnya ya menang. Ini yang contoh pernah. Contoh yang kedua, saya pernah di SMP 20 itu pada waktu membuat musola, saya kan ketuanya dapat bantuan dari Dinsos 25 juta. Ya, saya suruh tanda tangan, tapi terimanya hanya 17 juta. Pak, kalau mau terima silakan, kalau tidak terima ya monggo. Coba kalau sebegitu, masjid butuh dana. di situ tertera 25 juta, tertera 25 juta. Tapi yang diterima malah kepala sekolah waktu itu tidak mau terima. Jangan, memang tidak boleh. Jangan kepala sekolah yang terima adalah ketua panitianya. Dia terima 17 juta. Tapi tanda tangan saya 25 juta. Ya kembali asas manfaat. Saya tidak sama sekali tidak. Ini salah satu contoh. Ya sudah. Kata Nabi, kalau Nabi gini, Rasulullah, di tempat saya itu sudah banyak sekali maksiat, sembarang maksiat. Ya, maksiat yang namanya korupsi, yang namanya merugikan orang lain, yang membuat terus banyaklah maksiat itu. Ya, kata Nabi, ya, kamu mengambil hakmu saja, jangan mencari hak yang bukan milikmu. Nabi pesannya, hak yang kamu ambil hakmu saja. Misalnya kamu kalau pegawai gajinya 5 juta, ya sudah 5 juta itu aja. Jangan mengambil hak yang bukan milik. Masih boleh, ya. Tapi tidak mengikuti tadi yang korupsi dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Ini itu kelihatannya kan ada sama-sama mencari manfaat ya tadi. Itu Kan sama-sama mencari manfaat kelihatannya tadi jenengan. ini kan berarti mesti orang yang korupsi kan. Iya. Ini kan artinya tidak apa-apa yang menambil, berarti kan mesti orang korupsi. Sedangkan korupsi musuh kita. Ya, tapi orang yang itu dia mengambil manfaat dah, betul tak? Ada manfaat itu dibangunkan. Ya. Dibangunkan suatu bangunan. Ya. Kan tendensi untuk kebaikan tidak boleh berlandaskan maksiat. Kan gitu. Ya. Nah, kalau Allah saja mengatakan Allah itu bersih, memilih yang bersih saja, maksiat itu. Nah, sekali hal kecil yang mengandung maksiat atau dosa berarti tetap kecil maksiat dosa. Tidak boleh abu-abu kan. Gini, kalau memang tidak ada untuk dirinya menerima manfaat, ya itu ya karena Allah itu kan Ghafurur Rahim. Akhirnya ke sana, larinya ke sana. Allah itu kan Ghafurur Rahim. Allah itu mengampuni kesalahan terhadap semua, ya. Kalau Allah saja mengampuni, kenapa kita manusia tidak? Kalau Allah memaafkan, kenapa kita tidak? Yang namanya bersih total itu rasanya memang ya sulit. Bersih total itu sulit, ya. Karena yang namanya di dunia itu tidak bisa kita harus paham, berarti pemerintah kita itu meskipun NBB tetap dikorupsi ya, jangan keluar jangan nyalain, karena memang semuanya dasarnya korupsi itu biasa di Indonesia. Loh, yang korupsi itu yang diambil tindakan, yang tidak korupsi ya enggak loh. Nah iya, artinya tidak akan pernah berubah. Ya, yang korupsi tetap ditegakkan. Indonesia itu tidak akan pernah berubah. Ya. Gak ada hukuman yang istilahnya. Ada hukuman. Nah, menegakkan suatu keadilan itu tidak mudah. Iya, gak mudah betul itu. Gak mudah. Makanya imamun adilun, imam yang adil itu besok dia di yaumil qiyamah orang lain
sengsara hidupnya dia sudah mendapat pengayoman dari Allah Subhanahu wa taala. Baru di padang mahsyar. Imamun adilun. Imam yang adil itu adalah dia bukan kaki kanannya di surga diseret kaki kirinya ke neraka, bukan itu saja ya, tidak seperti itu, tapi ya, dia di waktu yaumil mahsyar sudah mendapat naungan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam yang adil yang banyak adalah imamun dolimun ya. Imam yang dolim ya. Sulit ya ya kanu asas manfaat enggak juga ya. Nilai manfaat untuk masyarakat ya itu banyak besar ya dibanding ya nilai mudaratnya yang tadi kados contoh kula mosok lah di 17 juta lumayan dalam arti untuk bisa menambah bangunan fisik ya sekolah betul waktu itu. Nah saya konsultasi dengan kepala sekolah, diterima atau enggak? Kami terima aja karena jenengan sebagai ketuanya terus terima aja. Yang 10 juta ya Pak Jo, nanti 1 juta. Ya karena nilainya besar, nilainya miliaran, triliunan. Sekarang yang korupsi bukan miliar lagi, triliunan. Makanya ceritanya Abdurrahman bin Auf kurang ngomong. Wong sing sak sugi-sugi wong sak Madinah, Abdurrahman bin Auf itu dermawan. Hartanya kepingin dihabiskan supaya dia jadi orang miskin, fakir miskin. Ya Allah, saya kepingin fakir miskin, tok. Tapi oleh Allah tetap dialiri. Iya, bukannya dialiri, bukannya digerojok, ditumpahkan. Bayangkan kurma sebosok sak Madinah dituku kabeh. Berapa ton? Berapa ratus ton? Bosok dituku wis jare Abdurrahman wis bariki ya Allah aku miskin. Tak dibuat untuk membeli kurma bosok yang pada waktu itu orang-orang Madinah tidak bisa memanen kurmanya karena menghadapi perang. Akhirnya kurmanya tidak bisa dipanen, bosok kabeh ora bener-bener wis tak tuku kabeh dengan harga yang di atas harga rata. Wis aku mari ngene miskin tak. Entek. Lah kok utusan dari Yaman datang. Orang dari Yaman lho. Abdurrahman kurma panjenengan diborong semua sama orang Yaman dengan harga 10 kali lipat. Lho sugih mana? Berapa ratus ton beli semua. Karena kurma ini dipakai untuk obat orang Yaman yang sedang menghadapi penyakit taun, penyakit Covid, musibah, dibeli untuk obat itu. Terpaksa dikasih Ya bukan terpaksa, ya jadi triliun miliaran lagi, berapa ratus ton, ya. Habis. Padahal Nabi matur Abdurrahman awamu munggah swarga lewati siratal mustaqim merangkak. Loh, ya Allah saya ini kan termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Kenapa saya merangkak lewat siratal mustaqim? Mergo dunyamu banget lu kan bermanfaat semua, iya. Karena hisab harta itu baik ada hisabnya, buruk apa? Harta itu ya, kalau sholat tidak langsung. Kalau harta itu baik ada hisabnya, tidak baik apa? Ya, itu yang membuat Abdurrahman sampai berlaku hukum dia masuk surga dengan neraka ya karena harta itu adalah begitu. Padahal harta sangat dicintai oleh semua orang. Di sini ada Pak Jenderal. Ya Yusuf. Iya. Jenderal dengan Ya, kayak kula anu, usuk ngrasani ngeten iki. Kalau nanti memang mendapat info itu yang jenengan katakan tadi, itu waktu pembukaan Citraland itu dia dapat
dapat penjualan apa dari tanah, itu tanah sampah yang di sananya lontar itu yang bilang anggotanya, anak buahnya, stafnya. Itu Pak Jenderal itu dapat uang 65 miliar pada saat pembukaan Citraland. Itu di atas namakan. Ngerasani betul. Tapi saya informasinya itu ya valid, insyaallah valid. Karena stafnya yang bilang gitu. Saya ketemu di Rungkut waktu pertama dulu. Saya waktu itu mau dikasih stafnya itu dikasih 200 juta. Tidak ada yang mau, ada yang tidak mau. Termasuk dia yang tidak mau. Yang cerita dengan saya itu saya tidak mau. Ceritanya wallahu alam. Dikasih tak? Dikasih tak. Dia tidak mau. Enggak. Iya, itu bukan aja. Itu pembersih, termasuk pegawai itu pembersih tanah. Iya, yang bersihkan. Bagus itu. Kalau dia dermawan membersihkan. Tapi yang gitu tetap niku mau. Ini harta itu harus muka belakang. Baik tetap hisabnya, buruk apalagi hisabnya. Timbang banyak yang didermakan, banyak yang gitu. Lah Abdurrahman bin Auf baik semua. Sampai jandanya Rasulullah pada waktu ditinggal itu semuanya menghidupi adalah Abdurrahman. Semua kebutuhan hidupnya janda-janda Rasulullah mukminin itu yang adalah Abdurrahman bin Auf. Nomor 2 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama adalah orang yang menolong beban orang lain ya. Yang kedua orang yang memperbanyak zikir. Orang yang memperbanyak zikir ini adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri dia berzikir, duduk seperti ini berzikir, berbaring pun juga berzikir. Orang yang ahli zikir ya endang. Temane mboten dibiasane ya lola lali ae. Nggih, ngerti jasane. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, subhanallah. La ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah bihamdihi, subhanallah azim. Ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad dan sebagainya. Pokoknya banyak zikir. Nek meneng jenengan meneng lali iling zikir. Nanti lali lagi zikir lagi, ingat zikir lagi. Lali ya zikir lagi. Ya seperti jangan pernah berhenti untuk berzikir. Ada surga babu zikri. Besok barangkali insya Allah kita masuk surga lewat pintu zikir. Ada babul ilmi, lewat pintu ilmu. Kita serajin mengaji, besok masuk surga lewat babul zikir. Ayo zikir yang banyak ya, zikir dan zikir. Memang perintah kan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, uzkurullah, berzikirlah kepada Allah zikron katsira, dengan zikir yang banyak. Kasir itu artinya banyak. Batasnya tidak ada batasnya. Sebab dengan lungguh zikir, ngadeg zikir, nyetir mobil zikir, numpak sepeda zikir, sailinge pun zikir. Kita kila khaitma kunta, dimanapun kita berada zikir jangan sampai. Itulah yang menyebabkan kita masuk surga tanpa hisab. Ya. Rajin mengaji ya, banyak berzikir. Lali zikir mana. Salat ya berzikir, salat hakikatnya juga zikir. Dengan salat kan berzikir. As-salat aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Zikir itu mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dzikran katsira udzurullaha dzikran katsira ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir hati kita tenang, jiwa kita tentram. Dan zikir itu sendiri, membaca sholat sendiri itu mengundang kita banyak memperoleh rezeki. Termasuk rezeki itu ya uang, ya termasuk kesempatan, termasuk ilmu, termasuk kebaikan-kebaikan. Dan harta itu termasuk rezeki yang paling rendah. Yang paling besar adalah kesehatan, iman. Yang paling tinggi adalah iman, ya. Yang kedua baru kesehatan, yang terakhir adalah rezeki. Yang ketiga, lihat betul. Oh ya, tambah satu lagi. Niki dongi kata niki, enten pinten niki. Nggih, satu lagi, enten 5. Satu lagi, yang ketiga. Bincang kita lanjutkan lagi untuk yang akan datang. Yang ketiga, orang yang masuk surga tanpa hisab adalah sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu. Berjamaah lagi kalau bisa. Afdholus sholat fi awwali waktiha. Afdholus sholat fi awwali waktiha. Sebaik-baiknya sholat adalah di awal waktu. Itu yang dicintai oleh Allah. Syukur berjamaah. Karena saya sudah menyampaikan beberapa yang lalu, orang yang jamaahnya istiqomah, ya, Allah menghilangkan kesempitan dunia. Yang kedua, terbebas dari siksa kubur. Yang ketiga, memperoleh catatan amalnya dengan tangan kanan, berarti ahlul yamin, ahlul maimanah. Yang keempat, masuk lewat siratal mustaqim. Ya, kalbargi. Ya, yamurru alas sirati kalbargi, melewati siratal mustaqim kalbargi seperti kilat. Nah, yang keempat, masuk surga tanpa hisab. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Ayo gunawan di sekarang ini mau kerja mati. 4 itu istimewa. Allah menghilangkan kesempitan kita di dunia. Sempit jangan diukur dengan uang. Makanya jangan ukur dengan uang, betul cocok. Sempit itu semuanya ya, termasuk yang uang itu bagiannya. Ya. Jadi Allah menghilangkan kesempitan. Yarfa'u dhaikil aisi. Allah menghilangkan kesempitan di dunia dalam kehidupannya. Yang kedua, yarfa'u adzabil qabri, menghilangkan azab kubur. Kubur itu ada azab kubur, ada nikmat kubur. Ini kok perlu cerita masih amale kita sithik, tapi ini anake soleh selalu mendoakan kirimane bola balik. Doa itu kok enak ini itu. Ya anaknya kita, anak kita yang mendoakan orang tua. Sedekah jariyah niku wau. Itu yang pada waktu catatan amalnya dia menghisab, dia di tangan kanannya dia beroleh catatan. Yang keempat, pada waktu lewat siratal mustaqim dia seperti kalbargi, masuk surga tanpa hisab. Dengono kok ora gelem, dengono kok wis tuwa kok isih luyuran. Citra gelem. Ono citra lho. Wis tuwa lho. Sekarang saya sumat ini isih luyuran lagi. Itu namanya gaplek pring. Tuwek petang. Wis tuwa wis petakilan. Ngalah pitul mejang-mejeng. Ikhlas oh ya Allah. Ya wis muga-muga Allah mengampuni, tapi mboten saged nek pripun nganti amale mboten. Amale mboten wonten, amale sing sae mboten. Nggih. Muga sedunia mawon jenengan napa? Sing kathah. Gablek perigilan. Wis tuwa ya perigilan. Nggih. Oh nek teklek kecemplung kalen.
tinggal golek engak balen. Iku arek enom niku. Enten bareng. Pun kita cekap mugi-mugi Allah terus memberikan kebaikan kita untuk selalu beramal soleh, untuk selalu berbuat baik sehingga kita ngaji seperti ini dapat ilmu yang bermanfaat sehingga nanti unduh-unduhannya besok kita di akhirat. Amin Allahumma amin. Kalau kita cakap moga dengan doa, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan shalihan taqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ila khairi qabidna wa ansyarri baina wa qadhiha wa inna bid-din wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Surat al-ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum